warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pengenalan perpajakan bersama saya, Sukma Laili. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, menjelaskan tata cara pemungutan pajak. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan penyebab timbulnya dan berakhirnya utang pajak. Berikutnya tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan unsur-unsur yang digunakan dalam perpajakan. Yang terakhir, mengidentifikasi sanksi kelalaian membayar pajak. Kita masuk, yang pertama ada kewajiban pajak. Kewajiban pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar. Yang ketiga, mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, serta menandatangani dan menyampaikan ke KPP. KPP yaitu Kantor Pelayanan Pajak pada waktu yang telah ditetapkan. Berikutnya ada menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Sekarang kita masuk ke dalam hak wajib pajak. Hak wajib pajak yang pertama mendapatkan NPWP, NPWP nomor pokok wajib pajak, dan NPPKP yaitu untuk badan atau perusahaan. Kepanjangan dari NPPKP yaitu nomor pokok pengukuhan pengusaha kena pajak. Setelah mendapatkan NPWP dan NPPKP, mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya. Lalu berikutnya memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. SPT yaitu merupakan kepanjangan dari surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan. Yang keempat ada membetulkan SPT. Yang kelima, mengansur dan menunda pembayaran pajak. Berikutnya ada mendapatkan restitusi. Restitusi yaitu merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi apabila ada kelebihan, maka si wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Berikutnya, mengajukan permohonan pembetulan SKP. SKP yaitu merupakan surat ketetapan pajak. Kita lanjut. Berikutnya ada mendapatkan surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil di sini yaitu apabila setelah dihitung pajak kita 0, kita tidak membayar pajak, tetapi kita harus tetap melaporkan, maka kita akan mendapatkan surat ketetapan pajak nihil. Berikutnya mendapatkan kedaluarsa penagihan pajak setelah lampau waktu 10 tahun. Jadi ada kedaluarsanya setelah 10 tahun. Berikutnya mengajukan keberatan atas SKP atau surat ketetapan pajak. Yang selanjutnya mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan. Berikutnya ada pengajuan banding terhadap keputusan keberatan. Lalu berikutnya ada menunjukkan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang berikutnya ada mendapatkan perlindungan kerahasiaan melalui rahasia jabatan. Dan yang terakhir, menghentikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah wajib pajak melunasi pajak. Kita lanjut masuk ke dalam teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak di sini ada teori kewajiban mutlak, lalu yang kedua ada teori daya beli, ketiga teori pembenaran Pancasila, yang keempat ada teori asuransi, kelima teori kepentingan, yang keenam ada teori gaya pikul. Kita akan menjelaskan satu-satu ya dari teori-teori ini. Yang pertama ada teori kewajiban mutlak. Teori kewajiban mutlak yaitu negara merupakan suatu organ, satu kesatuan yang di dalamnya warga negara terkait dengan aturan yang dibuatnya. Yang kedua ada teori daya beli. Teori daya beli yaitu merupakan teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat
pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Yang ketiga, teori pembenaran Pancasila. Teori pembenaran Pancasila ini yaitu maksudnya teori berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong. Pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan bersama tanpa ada imbalan. Kita lanjut yang keempat, ada teori asuransi. Teori asuransi yaitu negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Yang kelima, ada teori kepentingan. Teori kepentingan yaitu negara mengenakan pajak karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Yang kelima, ada teori gaya pikul. Yang keenam ada teori gaya pikul. Teori gaya pikul yaitu merupakan biaya atau jasa yang diberikan negara berupa perlindungan dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Kita lanjut masuk ke dalam asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ada asas sumber, yaitu merupakan asas menganut cara pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan di suatu negara. Yang kedua ada asas domisili. Asas domisili yaitu asas yang menganut pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili. Yang ketiga, asas nasional atau kebangsaan. Asas nasional atau kebangsaan merupakan asas yang menganut pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak. Kita lanjut masuk ke syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak yang pertama yaitu pemungut pajak harus adil. Lalu yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat ada pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dari sistem pemungutan pajak tadi, kita lanjut masuk ke dalam sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system yaitu suatu pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Jadi, sistem ini menganut si wajib pajak menentukan sendiri berapa jumlah pajaknya, menghitung sendiri. Sedangkan yang kedua, sistem pemungutan pajak official assessment system, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana aparatur pemungutan pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang. Jadi kalau yang pertama tadi, self-assessment system, ini merupakan sistem pemungutan pajak yang menghitungnya yaitu menentukannya si wajib pajak itu sendiri. Sedangkan untuk official assessment system, penghitungan pajak yaitu diatur oleh aparatur pemungut pajak. Berikutnya yang ketiga, withholding assessment system. Withholding assessment system yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi perbedaan ketiga sistem ini yaitu yang pertama, menentukan pemungutan pajak ditentukan sendiri, sedangkan yang kedua, untuk penentuan pemungutan pajak diatur oleh aparatur pemungut pajak, sedangkan yang ketiga ditentukan oleh pihak ketiga. Itu perbedaan dari ketiga sistem pemungutan pajak. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yaitu asas self-assessment system. Kita lanjut masuk cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ada yang pertama stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Lalu yang kedua
stelsel anggapan atau fictive stelsel, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dikombinasi dengan stel anggapan. Jadi maksudnya di sini yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi untuk yang ketiga di sini yaitu merupakan campuran dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Kita lanjut hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak di sini ada dua. Yang pertama yaitu perlawanan aktif. Perlawanan aktif merupakan semua usaha perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ini merupakan perlawanan aktif. Yang kedua ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif yaitu perlawanan yang muncul dari masyarakat karena masyarakat enggan atau pasif untuk membayar pajak. Kita lanjut penyebab timbulnya utang pajak. Penyebab timbulnya utang pajak yaitu yang pertama ada ajaran formal, yaitu merupakan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus. Fiskus yaitu merupakan aparatur pemungut pajak. Yang kedua ada ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Materi berikutnya tentang penyebab berakhirnya utang pajak. Jadi utang pajak ini bisa juga berakhir. Kita lihat apa saja sebabnya. Yang pertama yaitu terjadinya pembayaran. Apabila sudah dibayar, maka utang pajak tersebut berakhir atau lunas. Yang kedua adanya kompensasi atau keringanan. Yang ketiga kedaluarsa atau lewat masa waktu. Tadi kan sudah dijelaskan ada masa waktunya, ada kedaluarsanya yaitu 10 tahun. Maka ini menjadi penyebab berakhirnya utang pajak. Lalu yang keempat ada pembebasan. Dan yang terakhir ada penghapusan. Kita lanjut, unsur-unsur yang digunakan dalam perpajakan. Unsur-unsur yang digunakan dalam perpajakan yang pertama pengertian dari subjek pajak. Apa sih subjek pajak? Yaitu merupakan orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak atau pihak yang harus menanggung beban pajak. Jadi subjek pajak ini merupakan orangnya atau badan. Badan itu yaitu merupakan perusahaannya. Jadi yang dikenakan pajak yaitu orangnya, orang atau badannya atau perusahaannya. Sedangkan yang melakukan tindakan atau yang dikenakan pajak yaitu namanya wajib pajak. Jadi subjek pajak merupakan orangnya. Lalu yang melakukan tindakannya berdasarkan undang-undang yaitu wajib pajak. Wajib pajak orang atau badan merupakan perusahaan yang menurut undang-undang diharuskan melakukan tindakan-tindakan perpajakan. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak apa yang dikenakan pajak? Itu merupakan objeknya, merupakan benda atau barangnya, yaitu kejadian atau sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak. Contohnya rumah. Yang punya rumah namanya subjek pajak. Apabila dikenakan pajak namanya wajib pajak. Dan apa yang dikenakan pajak tersebut itu merupakan objek pajaknya, yaitu berupa rumah. Jadi rumah yang dikenakan pajak, orang yang mempunyai rumah itu subjek pajak, dan apabila melakukan tindakan maka dinamakan wajib pajak. Begitu juga dengan penghasilan. Subjek pajak mempunyai penghasilan. Penghasilan tersebut akan dikenakan pajak. Penghasilan merupakan objek pajak, orangnya merupakan subjek pajak, dan yang melakukan tindakan pembayaran pajak namanya wajib pajak. Begitu juga dengan kendaraan.
Kendaraan merupakan berupa mobil atau motor itu dikenakan pajak. Kendaraan merupakan objek pajak. Sedangkan orang yang mempunyai kendaraan itu namanya subjek pajak. Sedangkan orang tersebut atau perusahaan yang dikenakan pajak melakukan tindakan pembayaran pajak dinamakan wajib pajak. Yang keempat, pajak ada tarifnya. Tarif pajak yaitu merupakan besar kecilnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dinyatakan dengan persentase. Jadi, subjek pajak orangnya, lalu yang melakukan tindakannya yaitu wajib pajak. Benda atau barangnya itu merupakan objek pajak. Dan pajak berapa besarnya pajak tersebut ditentukan dengan tarifnya. Tarifnya ini juga ada berbeda-beda. Untuk tarif pajak ada berdasarkan pertama tarif sebanding atau proporsional, lalu yang kedua tarif tetap, yang ketiga tarif progresif, yang keempat tarif regresif. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mempelajari pengenalan pajak, kita akan dapat mengetahui Indonesia mempunyai aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yaitu ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, semua pajak mempunyai tata cara pemungutan pajaknya. Jadi ada aturan, ada tata caranya. Lalu apabila kelalaian membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya ada tugas, kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori pemungutan pajak. Yang ketiga, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak berdasarkan self-assessment system. Jelaskan asas pemungutan pajak berdasarkan self-assessment system. Yang keempat, ada hambatan pemungutan pajak, yaitu ada dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Coba kalian jelaskan. Yang kelima, tarif pajak ada 4. Coba kalian sebutkan dan jelaskan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.